welcome back to this channel Waktu ke Waktu bersama gue Dana dan rekan gue Aras on the camera. Di video kali ini gue akan ngelakuin re-unboxing dan juga first impression juga, dan juga sedikit review terhadap jam tangan Omega Defile dari tahun 2011. Langsung aja kita simak videonya and let's play. Oke, sekarang di depan kita sudah ada satu box Omega. Kita lihat di sini boxnya berwarna putih, dan sebenarnya Omega ini adalah Omega lama, dibeli pada tahun 2011, dan kita akan coba melihat experience unboxing dari jam tangan Omega ini. Yuk. Jadi ini boxnya kita buka secara ke atas, lalu di dalamnya ada semacam pelindung dari box. Kita akan coba lihat boxnya. Nah, boxnya ini karena dari usia juga kita lihat udah kotor banget, tapi dia materialnya terbuat dari semacam kayak kayu yang highly furnished. Lalu kita buka. Oke, dan ini adalah jam tangannya Omega Defile Red Gold dari tahun 2011. Nanti kita akan review, tapi kita akan singkirin dulu. Oke, boxnya kita kembalikan, dan kelengkapan lainnya di sini kita bisa lihat ada semacam kayak card holder berwarna putih, bahannya premium banget. Ada embosan Omega, lalu di sini ada kartu chronometer certificate dengan nomor reference jamnya, lalu ada pictograms di sini, ada number serial caliber dari movementnya, lalu juga kita di sini bisa lihat bahwa ini ada beberapa semacam sertifikasi seperti COSC, ada dia udah 10 bars untuk water resistance-nya, 18 karat gold, dan juga beberapa keterangan lainnya. Lalu ini ada international warranty card-nya, dan ini ini adalah kartu nama dari penjualnya. Jadi ini adalah kelengkapan dari papers-nya. Lalu di sebelah kelengkapan papers di sini ada apa? Harusnya ini ada kitab. Oke, betul. Ini adalah operating instructor dari Omega dengan beberapa bahasa as usual, klasik standar. Oke, itu aja di dalamnya. Nah, tapi memang experience, meskipun jam tangan Omega ini sudah berusia lebih dari 10 tahun ya, dari tahun 2011, sekarang 2023, berarti kurang lebih sekitar 12 tahun. Tapi memang kesan untuk eksklusivitasnya atau kemewahannya itu masih tetap kerasa. Dilihat dari ukuran boxnya yang besar, lalu box jam tangannya, dan juga kelengkapan papers yang di present secara mewah dan elegan. Oke, ini kita akan singkirkan dan kita akan langsung bahas jam tangannya. Oke, jam tangan Omega Defile Coaxial Chronometer merupakan line up dress watch dari Omega. Nah, di sini jam tangannya, kalau kita bahas melalui case-nya dulu, Case-nya ini ukurannya lumayan cukup ada di border. Jadi kalau misalkan untuk ukuran dress watch ini ada di border besar gitu. Jadi diameternya itu 41 mm dengan ketebalan 12,5 mm. Lug width-nya itu 20 mm dan lug to lug-nya itu ada di 49 mm. Jadi untuk size-nya lumayan agak besar, tapi kalau untuk ukuran modern mungkin ya lumayan so-so lah.
Lalu untuk materialnya sendiri, dia menggunakan full gold. Jadi ini bukan polish, jadi ini full gold dengan 18 karat red goldnya dari Omega. Lalu crownnya juga ada sign dari Omeganya. Lalu kalau misalkan kita lihat dari cashbacknya, ini langsung kelihatan movementnya, dan movementnya ini emang cantik banget. Lalu kalau untuk finishingnya dari jam tangan ini, sebenarnya karena ini usianya sudah cukup lama, memang ada beberapa guratan-guratan pemakaian. Bayangin aja dipakai selama kurang lebih 12 tahun, jadi pasti banyak guratan-guratan, dan memang ini kita tidak polish, jadi untuk keep bahwa jam tangan ini adalah worn watch yang sudah melalui banyak cerita kehidupan. Nah, untuk dari sisi finishingnya ini kita bisa lihat bahwa origin dari finishing ini adalah high polish, tapi dia tidak terlalu kinclong ya. Jadi high polishnya itu agak satin gitu, jadi agak subtle, agak sedikit lebih kalem gitu. Lalu untuk bagian sampingnya itu finishingnya berupa brush. Jadi atasnya high polish, brush, lalu di bagian cashbacknya itu dia kembali high polish. Jadi seperti sandwich gitu, high polish, brush, high polish. Lalu untuk cashbacknya dia menggunakan screw. Jadi dia dibukanya harus menggunakan obeng gitu untuk melihat atau membongkar movementnya. Dan overall desainnya untuk dari casingnya ini menurut gua timeless. Kenapa? Karena ya nggak terlalu banyak lekukan-lekukan yang ekstrim, nggak terlalu banyak desain-desain yang gimana banget gitu. Jadi kalau menurut gua ini akan timeless banget gitu untuk dari sisi casingnya. Lalu kita akan masuk ke dialnya. Nah, di sini dialnya menurut gua memiliki sentuhan kemewahan yang bener-bener berasa. Jadi kalau kita lihat dialnya ini warnanya kayak cream, jadi seperti off-white gitu, putih yang nggak terlalu putih gitu. Dan kalau untuk index markernya semuanya menggunakan Romawi, romance. Lalu untuk handsnya ini yang menarik juga. Jadi handsnya itu untuk hour dan minute handsnya dia gold, tapi kalau untuk second handsnya dia blood hands. Jadi warnanya ini kombinasinya cantik banget. Dan untuk logo Omeganya sendiri dia juga menggunakan gold gitu. Jadi dia nggak printed. Jadi logo Omeganya itu stand out banget. Dan untuk tulisan Omeganya, defile, coaxial, chronometer, Swiss made semuanya printed. Nah, di sini date windownya itu ada di jam 3 dengan ukuran yang menurut gua medium. Agak sedikit menurut gua ukurannya agak sedikit terlalu besar, sedikit aja terlalu besar untuk ukuran dress watch. Cuman justru dengan ukurannya ini kita bisa dengan mudah untuk melihat tanggalnya. Nah, di sini untuk bagian indeks dan juga jarum jamnya itu dia gold plated, 18 karat juga. Dan secara overall memang aura kemewahan dari jam tangan ini tuh lebih kerasa justru di bagian dialnya kalau menurut gua, dibanding kalau misalkan di bagian case atau nanti bagian-bagian lainnya. Salah satu yang menurut gua stand out banget adalah bagian dialnya. Tapi meskipun dia mewah, gua merasa ada sedikit kurang nyaman dengan desainnya. Kenapa? Karena di sini menurut gua tidak ada second markersnya. Jadi di sini second dan minute markersnya itu nggak ada. Jadi kita kalau misalkan jarum jamnya itu atau jarum menitnya itu nggak pas di angka-angka dari indeksnya, itu kita mesti agak ngira-ngira ini kira-kira apakah jam 10:56, 57 atau mungkin 58. Jadi nggak ada semacam railnya untuk kita bisa ngelihat menitsnya. Beda dengan jam tangan ini. Ini adalah jam tangan Oris, kita bisa lihat di setiap detik dan menitnya itu ada indeksnya gitu. Jadi itu kelemahannya sedikit
Tapi mungkin karena ini adalah dress watch, jadi penggunaannya adalah untuk acara-acara formal atau acara-acara yang tidak harus menunjukkan precision time. Jadi mungkin hal ini masih bisa sedikit termaafkan. Nah, untuk kacanya sendiri atau bagian dari bagian dari kristalnya itu dia menggunakan anti reflektif sapphire gitu. Jadi udah pasti nggak nggak baret, dan juga kita bisa melihat jamnya itu dengan sangat-sangat clear, sangat-sangat jelas. Lalu kita beralih ke strapnya. Nah, ini for your note, ini strapnya udah diganti. Jadi bahan originalnya bukan ini, tapi dia leather strap. Dia modelnya seperti croco printed gitu, crocodile leather. Tapi to be honest, waktu itu durability-nya itu kurang oke. Jadi dalam penggunaan beberapa tahun harus diganti dengan aftermarket gitu. Tapi overall ini adalah aftermarket strap yang paling mirip yang bisa kita temuin di luar dari original Omega-nya. Karena kalau kita beli strap Omega itu, kalau di Omega store-nya sendiri itu harganya lumayan ya, bisa 4-5 jutaan untuk leather strapnya gitu. Nah, strapnya sendiri ukurannya 20 mm, dan dari 20 mm ini merupakan angka yang enak banget kalau misalkan kita mau gonta-ganti strap. Misalkan kita ingin ganti strapnya model croco, atau kita mau ganti warna strapnya, itu memudahkan karena ukurannya banyak tersedia di pasaran gitu. Untuk buckle-nya sendiri dia menggunakan deploying clasp seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot keluar masukin strapnya. Jadi buckle-nya ini benar-benar elegan, dan bahannya juga menggunakan gold 18 karat. Jadi benar-benar mewahnya itu sampai dengan buckle-nya. Lalu untuk buckle-nya sendiri di sini ada logo Omega-nya, dan dia menggunakan double push gitu. Double push untuk menjaga keamanan dari jam tangan kalian. Nah, ini untuk adjustmentnya kita bisa lihat di sini. Structure adjustmentnya adalah kalau misalkan ukuran tangan kalian ingin disesuaikan, ini kita bisa sesuaikan ukuran jamnya karena masih mengakomodir hal tersebut gitu. Nah, di sini juga ada logo Omega-nya. Jadi meskipun ini hanya clasp, tapi unsur mewahnya itu tetap diperhatikan oleh Omega. Jadi strukturnya juga kita bisa lihat bahwa benar-benar mewah gitu, kerasa banget bahwa ini adalah jam tangan mahal. Lalu kita akan bergerak lagi ke movementnya. Nah, di sini supaya lebih clear lihat movementnya, kita buka dulu strapnya. Oke. Nah, di sini untuk bagian movementnya, gue nggak bisa ngomong lagi sih, ini movementnya bener-bener keren banget ya. Jadi movementnya ini merupakan one of the best movement menurut gue, karena di movement Omega Coaxial 8501 ini merupakan movement yang durability-nya itu nggak usah dipertanyakan lagi, karena movement ini juga dipakai di Seamaster Planet Ocean-nya juga untuk Omega. Dan bedanya kenapa ada 8501 dan 8500, bedanya 8501 dia rotornya menggunakan gold. Gila, jadi rotornya aja menggunakan gold. Lalu untuk bridge-nya juga menggunakan gold, dan kita bisa lihat finishingnya ini nggak main-main gitu, bener-bener kelihatan mewah banget. Dia menggunakan 39 joules, dan juga power reserve-nya itu 60 jam. Sudah chronometer certified. Jadi ini merupakan movement yang menurut gua bener-bener kelihatan bahwa Omega ini memiliki kualitas craftsmanship yang nggak main-main gitu. Dan gue bisa betah untuk ngelihat bagian bagian dari movementnya.
Dan ditambah lagi di bagian cashbacknya ini transparent cashback dengan menggunakan sapphire juga. Jadi kayaknya kita taruh jamnya begini aja ngeliatin movementnya itu udah sebuah kepuasan tersendiri gitu. Nah, untuk movementnya dia juga memiliki kelebihan yang menurut gua sangat nyaman gitu. Sangat nyaman untuk digunakan apabila kalau misalkan kita melakukan travels yang mengharuskan perbedaan waktu. Let's say misalkan kita ini sekarang jam 11 pagi atau jam 11 siang di Jakarta, dan kita ada flight harus ke Bali, which is beda 1 jam dari Jakarta. Di sana sudah jam 12, dan ketika kita sampai di sana kita nggak perlu set atau matiin jamnya untuk mengatur waktu di sana. Jadi cukup tarik 1 kali crown-nya dan kita majukan sekali. Kita lihat di sini, menitnya tidak berubah, detiknya tetap berjalan. Lalu misalkan kita kita tadi misalkan ke Bali, sekarang kita ke waktu Indonesia bagian timur, majuin lagi 1. Gokil nggak? Gokil banget sih ini menurut gue. Jadi buat pengguna jam tangan ini yang sering melakukan travel, terutama travel ke bagian-bagian yang berbeda time zone dengan waktunya, itu sangat dimudahkan. Memang ini bukan complication seperti GMT, tapi ini sangat memudahkan buat para penggunanya mengatur waktu sesuai dengan tempat dia berada. Jadi memang mungkin market Omega yang memiliki jam tangan ini merupakan profesional atau eksekutif yang harus berpergian, mobilitasnya tinggi antar negara, sarapan di Jakarta, makan siang di Singapura gitu, nanti makan malamnya bisa di Jepang. Ini bisa diakomodir banget dengan jam tangan ini. Jadi overall menurut gua jam tangan ini adalah jam tangan yang elegan, dress watch yang mewah banget, meskipun bobotnya lumayan berat karena dia gold gitu kan, tapi karena dia masih menggunakan leather strap jadi nggak terlalu berat, masih oke lah gitu. Jadi dengan kemewahan dan juga detail yang luar biasa, tapi ditambah dengan kepraktisan movementnya yang membuat para pengguna jam tangan ini tuh merasa lebih nyaman gitu. Jadi itu adalah review overall dari Omega Defile Coaxial Chronometer. Nah, itu adalah pengalaman re-unboxing dan juga sedikit review terhadap jam tangan Omega Defile. Semoga bisa bermanfaat, and see you in another video. Bye bye.